Inilah breaking news berita 1 News Channel, saya Veronica Muniaga. Mapolda Jawa Barat menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus penistaan Lambang Negara Pancasila. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Aditya Warman di Mapolda Jawa Barat. Ya Adit, apakah benar memang bahwa Rizik Syihab setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya Veronica, selamat sore. Memang setelah gelar perkara ketiga selesai dilakukan pada pukul 6:05 waktu Indonesia Barat tadi, akhirnya Polda Jawa Barat menetapkan ataupun menaikkan status atas nama Rizik Syihab menjadi tersangka. Sekali lagi kami tekankan, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan ataupun menaikkan status atas nama Rizik Syihab menjadi tersangka. Rizik Syihab ini merupakan tersangka terkait masalah penodaan lambang negara Pancasila dan juga pencemaran nama baik proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Dan tadi sampai saat ini juga kami masih menunggu kehadiran dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus, yang memang masih berada di dalam melayani sejumlah media yang masih ingin memberikan ataupun menanyakan, mengkonfirmasi terkait masalah berita ini. Namun sekali lagi Veronica, kami tekankan di sini sekali lagi, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka terkait masalah kasus penodaan lambang negara Pancasila dan juga pencemaran nama baik proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sebelumnya bahwasanya Rizik Syihab ini dilaporkan terkait masalah omongannya ataupun pembicaraannya di depan sejumlah massa di lapangan Gazibu Kota Bandung pada tahun 2011 yang lalu, yang memang menyentuh ataupun penyindir terkait masalah Pancasila, ketuhanan di sila pertama menjadi di sila terakhir. Dan ini merupakan ataupun memenuhi syarat-syarat kategori penodaan terhadap lambang negara setelah memang Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara selama tiga kali. Gelar perkara yang pertama sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu, gelar perkara yang kedua sudah dilakukan sekitar minggu lalu, dan gelar perkara ketiga baru saja selesai dilaksanakan. Dari ketiga gelar perkara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur yang dilakukan oleh Rizik Syihab memenuhi sejumlah poin yang menyabet ataupun menyebabkan dirinya tersangkakan 2 pasal. Yang pertama, Veronica, dapat kami sebutkan pasal 154A terkait masalah penodaan terhadap lambang negara, dan yang kedua ialah pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik. Yang cukup menarik dan juga dapat ditarik garis bawah di sini, Veronica, bahwasannya Polda Jawa Barat tidak hanya begitu saja menetapkan Rizik Syihab menjadi tersangka, namun ini butuh proses yang cukup panjang. Salah satunya ialah gelar perkara di ketiga ini. Dalam gelar perkara ketiga ini, Polda Jawa Barat kembali memanggil sejumlah saksi yang dirasa dapat memenuhi sejumlah unsur yang masih dipenuhi ataupun coba digali lagi oleh Polda Jawa Barat. Tadi kami dapat konfirmasi bahwasannya saksi yang dipanggil pada hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan memberikan keterangan hingga pukul 11 ialah saksi ahli bagian bidang pidana. Saksi ahli ini berjumlah 2 orang yang sudah hadir tadi jam 7 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saksi ahli tadi disebutkan memberikan alasan-alasan terkait masalah apakah unsur-unsur pidana ini dapat menjerat Rizik Syihab jika memang pelanggaran ataupun sangkaan terhadap 2 pasal tersebut terpenuhi. Veronica. Ya Adit, lantas bagaimana kemudian posisi dari Rizik Syihab sendiri selanjutnya? Apakah kemudian Rizik akan ditahan ataukah masih dibolehkan untuk pulang begitu? Ya Veronica, ini yang salah satu yang cukup menarik dan jadi pertanyaan awak media tadi di sini. Kita ketahui bahwasanya 2 pasal yang menjerat Rizik Syihab, yaitu pasal 154A dan juga pasal 320. Ini masing-masing berjumlah 4 tahun kurungan penjara. Ini artinya kedua pasal tersebut masih di bawah 5 tahun, dan di dalam undang-undang ataupun peraturan dari pihak kepolisian ini tidak ada hukum yang melarang bahwasanya Rizik Syihab ditahan sementara ataupun diberikan larangan untuk berpergian ke luar negeri. Ini
kembali lagi juga ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Pol Yusri Yunus yang menyatakan bahwasannya selanjutnya nanti Rizik Syihab akan diberikan surat panggilan pertama sebagai tersangka. 7 hari dari surat pertama tersebut akan dikirimkan dan jika Rizik Syihab tidak hadir maka akan diberikan surat pemanggilan kedua. Begitupun selanjutnya normatifnya Veronica, jika surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi oleh Rizik Syihab maka pihak kepolisian akan menjemput paksa Rizik Syihab untuk datang ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Selain itu Veronica, yang dapat kami sebutkan bahwasanya hari ini kami dapat sebutkan tidak ada Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat, hanya gelar perkara saja. Gelar perkara ketiga yang dilakukan sejak pukul 11 siang hari tadi dan baru selesai sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi juga Kombes Pol Yunus juga menyatakan ataupun menghimbau nantinya para massa FPI dihimbau untuk tidak datang ke Mapolda Jawa Barat ataupun mengawal begitu seperti biasanya Rizik Syihab yang dipanggil ke sejumlah kepolisian. Kita belajar dari pengalaman ketika diperiksa di Kapolda Metro Jaya ataupun memenuhi panggilan pada sidang-sidang, Rizik Syihab dikawal oleh ratusan bahkan ribuan massa dari FPI. Nah, untuk itu Kapolda Jawa Barat tadi menghimbau melalui Kabid Humas menyatakan tidak ada ataupun menghimbau untuk tidak datang massa ke Mapolda Jawa Barat karena hal itu tidak diizinkan. Artinya jika memang tidak diizinkan oleh pihak kepolisian di daerah tersebut, pihak kepolisian berhak membebaskan ataupun membubarkan secara paksa. Veronica. Ya, Adit, meskipun ada himbauan tersebut, apakah ada persiapan juga di Mapolda Jawa Barat khususnya pengamanan begitu pasca penetapan status Rizik Syihab sebagai tersangka? Veronica, sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat terkait masalah pengamanan pemanggilan dari Ketua FPI Rizik Syihab yang memang beberapa waktu lalu ditetapkan ataupun statusnya dinaikkan sebagai tersangka oleh Mapolda Jawa Barat. Namun yang dapat kita ketahui bahwasannya tentunya dari pihak kepolisian Jawa Barat ini pasti akan meningkatkan keamanan baik dari penjagaan di sekitar Mapolda maupun nantinya penjagaan dari sejumlah titik-titik vital di kota Bandung. Ini berpusat di Jawa Barat sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Veronica. Rencananya dari Mapolda Jawa Barat sendiri akan menggelar semacam konferensi pers begitu, Adit, kira-kira jam berapa? Ya, Veronica, baru saja tadi konferensi pers ataupun jumpa wartawan begitu dilakukan ataupun diwakilkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Yusri Yunus. Tadi Yusri Yunus memang menyatakan ini merupakan pesan langsung dari Kapolda Jawa Barat yang diwakili oleh Kombes Pol, maksud kami Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwasannya Rizik Syihab sebagai tersangka seperti itu. Ini tidak lama, sekitar 4 hingga 5 menit konversi itu berlangsung dan tadi wartawan juga sempat bertanya sejumlah pertanyaan krusial seperti lalu langkah apa yang dilakukan oleh Polda Jabar selanjutnya, surat pemanggilan seperti apa, sistematisnya seperti apa, apakah Rizik Syihab ditahan, dan itu sudah mulai dijawab satu persatu. Dan saya sebutkan sebelumnya, Veronica, bahwasanya Rizik Syihab tidak ditahan karena memang 2 pasal yang disangkakannya tidak lebih dari 5 tahun. Lalu juga nanti akan diberikan surat pemanggilan pertama, 7 hari dari surat pemanggilan pertama tidak dihimbau, nanti akan diberikan surat pemanggilan kedua. Seperti itu sistematikanya, Veronica. Sejauh ini kami masih menunggu, tampaknya Kabid Humas Polda Jawa Barat masih melayani sejumlah televisi di dalam sana. Kami masih terus ini seperti mengantre begitu, menunggu giliran dari informasi yang nanti akan diberikan oleh Kabid Humas Polda, maksud kami Jawa Barat. Ini cukup menarik, Eliza Hasan, maksud kami Veronica, karena memang kurang lebih kami menunggu dari pukul 6 pagi di Mabes Polda Jawa Barat. Akhirnya keputusan pun sudah diambil. Ini mungkin akan mengagetkan sebagian pihak, mungkin akan juga menarik perhatian sebagian pihak yang memang menunggu apakah memang kasus dari pelecehan lambang negara ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Veronica.
Baik, Adit, saya paham maksud Anda. Artinya konferensi pers saat ini sedang berlangsung seperti itu ya. Konferensi pers dari pihak kepolisian masih berlangsung dan sedang menjawab pertanyaan sejumlah pihak televisi begitu. Tapi adakah kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya Veronica, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pastinya mengirimi surat dari Polda Jawa Barat ini kepada pihak Rizik Syihab sebagai tersangka. Nantinya Polda Jawa Barat ini akan menunggu tindak lanjut apakah surat dari pemanggilan yang pertama ini akan ditanggapi oleh Rizik Syihab. Nah, jika nantinya tidak ditanggapi ini selama 7 hari, Veronica, Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat kedua. Nah, jika surat kedua tersebut tidak lagi ditanggapi ataupun tidak datang Rizik Syihab ke Mapolda Jawa Barat ini, maka Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat ketiga atau jemput paksa. Seperti itu, Veronica. Terima kasih laporan Anda. Adit, kita akan mengupdate terus dari Anda usai konferensi pers yang masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al Rashid melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat.